Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ma'asyiral Jumu'ah rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Apa yang dimaksud dengan sebenar-benarnya takwa? Yaitu imtisalul awamirillah wa jtinabu nawahiyah, senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa maka kita di dunia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih nanti di akhirat kelak. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Masjid Raudhatul Jannah, senantiasalah kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan syukur? Bagaimana kita mengungkapkan syukur kita kepada Allah, dan apa rukun-rukunnya syukur? Perlu kita ketahui, amal ibadah yang ringan tapi kita tidak bisa melaksanakan dengan kontinu atau rutin, yaitu amal ibadah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita anggap bukan hukum yang wajib bagi setiap orang, sehingga kita lupa akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur merupakan suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana bila kita melakukannya maka akan mendapatkan pahala ibadah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga bermanfaat bagi diri kita sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ataina Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man ghafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Benar-benar telah aku berikan kepada Luqman, yaitu suatu kenikmatan. Anishkurlillah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka syukurnya itu kembali kepada dirinya sendiri. Dan barang siapa kafir, tidak mau bersyukur kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah Zat yang maha kaya dan maha terpuji. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, ayat ini menandakan bahwasannya syukur kita kepada Allah adalah untuk diri kita sendiri. Dengan kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika engkau bersyukur maka akan aku tambahkan nikmat kepadamu, ketika kamu kufur maka ingatlah bahwasannya azabku sangatlah pedih. Jika perintah diakhiri dengan ancaman azab, maka perintah ini adalah hukumnya wajib. Maka ketika seseorang diberi kenikmatan oleh Allah tidak mau bersyukur, maka berarti dia tidak melaksanakan perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala, dan ancamannya adalah azab Allah sangatlah pedih. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, bagaimana kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita? Sebelumnya kita harus sadar bahwasannya kita seringkali meyakini bahwasannya nikmat yang kita peroleh, bahwasannya nikmat yang selama ini
kita nikmati adalah berupa materi saja, berupa gaji yang tinggi, berupa rizki yang melimpah, berupa rumah yang megah, berupa banyaknya kos-kosan yang tiap bulan kita ambil manfaatnya. Kita banyak berpikir bahwasannya nikmat itu hanyalah itu. Padahal nikmat yang diberikan oleh Allah tentunya ada yang lebih besar daripada kenikmatan harta benda. Di antaranya yaitu kesehatan jiwa kita. Dan yang paling tinggi adalah nikmat iman Islam yang nantinya akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Karena dengan nikmat iman ini kita akan hidup di akhirat kelak selama-lamanya, menentukan kita di neraka selama-lamanya atau di surga selama-lamanya. Maka nikmat iman ini adalah nikmat yang paling tinggi derajatnya di antara nikmat-nikmat yang lain. Di dunia kita hanya hidup sementara. Harta benda akan kita tinggal mati dan tidak akan kita bawa ke dalam liang lahat kita. Maka sadar bahwasannya kita menerima nikmat dari Allah sudah lebih dari cukup. Maka dari itu patut kita syukuri. Bagaimana mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau berkata, "Asy-syakuru yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarihi walhamdu la yakunu illa bil lisan." Syukur itu yaitu dengan hati, lalu dengan lesan dan dengan jawari, anggota badan kita. Walhamdulillah yakunu illa bil lisan, ucapan dengan lesan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin ketika menerima nikmat itu belum cukup. Karena apa? Hanya di dalam lesan kita. Artinya Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala beliau berkata, ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu as-sana'i 'alan ni'ami wa mahabbatuhu wal 'amalu bi ta'atihi. Ungkapan rasa syukur kepada Allah yaitu dengan memuji atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Hati kita mengucapkan alhamdulillah, memuji kepada Allah, lesan mengikuti dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin juga. Kalau sudah begitu maka kita akan mengakui wa mahabbatu, cinta dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Setelah kita mengakui mencintai nikmat itu, apa yang kita lakukan selanjutnya? Wal amalu bi ta'atihi, yaitu menjadikan diri kita, menjadikan kenikmatan yang ada pada diri kita, menjadikan kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kita. Untuk apa? Bi ta'atihi, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, maka sangatlah tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika seseorang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup dengan ibadah fardu salat 5 waktu, tidak cukup, tetapi kita tambahkan dengan ibadah-ibadah sunnah, dan yang paling tinggi yaitu ibadah sedekah kepada fakir, miskin, anak yatim dan lain sebagainya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwasannya nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita nanti di akhirat akan ditunjukkan, diperlihatkan kepada kita semua. Maka ada satu hadis yang agak panjang, riwayat dari Imam Muslim, dan hadis ini disebutkan dalam beberapa kitab, yang salah satunya adalah kitab Imarah di dalam bab man qatala lirriya wa sum'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasannya besok ada 3 orang, ada 3 golongan. Yang pertama kali dihisab oleh Allah, dihitung oleh Allah amalnya, dan yang pertama kali juga
yang dimasukkan, dilempar oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Yang pertama, orang yang dilempar dan dihisab oleh Allah yaitu orang yang syahidun, mati syahid di dalam peperangan. Di saat itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan amalnya kepada orang yang mati syahid tersebut. Benarkah amal-amal ini pernah engkau terima? Na'am, benar ya Allah. Fama amilta fiha, apa yang kamu berbuat setelah engkau mendapatkan amal-amal ini? Orang ini pun mengatakan, ya Allah, setelah aku menerima nikmat dari engkau ya Allah, aku gunakan untuk jihad perang fi sabilillah, demi engkau ya Allah, karena mencari ridhonya engkau ya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzabta, dustakan, berbohong kamu. Sesungguhnya kamu ikut berperang hanya kamu ingin dikatakan oleh orang-orang supaya kamu orang yang sangat gagah berani. Dan memang mereka mengatakan bahwasanya engkau adalah orang yang gagah berani. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi summa ulqiya finnar. Allah Subhanahu wa taala lalu memerintahkan kepada malaikat untuk menarik orang yang syahid tapi hanya untuk disebut orang yang gagah berani tersebut, ditarik dengan wajahnya tertelungkap di atas tanah, menghadap tanah. Faulqiya, maka dia dilempar finnar, di dalam neraka jahanam. Lalu yang kedua, ada orang alim yang menuntut ilmu, mengajarkan ilmunya, atau kita sebut dengan para asatid, para ulama, serta orang yang ahli dalam membaca Al-Quran. Dipanggillah orang alim ini, ditanya, benarkah engkau telah menerima nikmat-nikmat ini? Benar ya Allah. Fama amilta fiha, lalu apa yang engkau perbuat setelah menerima nikmat-nikmat ini? Saya gunakan untuk mengajarkan ilmu demi engkau ya Allah, dan saya membaca Al-Quran setiap hari ya Allah. Kadzabta, bohong kamu, dusta kamu. Sesungguhnya kamu menuntut ilmu agar dikatakan oleh orang-orang lain kamu adalah ahli ilmu, sedangkan kamu membaca Al-Quran setiap hari agar dikatakan, dipuji oleh orang supaya kamu adalah orang yang ahli qari atau ahli Al-Quran. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi summa ulqiya finnar. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menarik orang tersebut dengan wajah menghadap tanah serta melemparkannya di dalam neraka jahanam. Yang terakhir yaitu orang yang dermawan. Dipanggillah dia, ditunjukkan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya saat di dunia. Lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, benarkah kamu telah menerima nikmat ini? Naam ya Allah, betul ya Allah. Fama amilta fiha, lalu apa yang kau perbuat dengan nikmat yang telah aku berikan? Saya telah mensedekahkan kepada orang-orang fakir miskin setiap hari, tidak pernah saya meninggalkan sedekah ya Allah, demi engkau ya Allah. Kadzabta, engkau dusta. Sesungguhnya kamu bersedekah hanya untuk dipuji orang-orang agar kamu dikatakan orang yang sangat dermawan. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi summa ulqiya finnar. Maka Allah memerintahkan malaikat untuk menarik di atas wajahnya menghadap tanah dan melemparkannya di dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah salah satu bentuk syukur kita, jangan sampai salah dengan mencari pujian selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang patut kita ambil pujiannya. Pujian dari manusia hanyalah sifatnya sementara dan akan membakar amal-amal ibadah kita. Banyak sekali orang-orang yang berjuang di jalan Allah hanya untuk mencari ketenaran namanya, hanya untuk mencari supaya dia dikenang jasa-jasanya.
sehingga nanti di akhirat dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka yang menyala-nyala. Karena nanti manusia di akhirat tidak bisa memberikan faedah kepada kita. Manusia yang memuji kita tidak akan bisa memberi surga kepada kita. Maka dari itu kita harus berhati-hati di saat beramal di dunia ini, agar amal yang kita lakukan saat hidup di dunia ini nantinya di akhirat tidak sia-sia dan tidak menjadikan jasad kita kan ya kurang lebih. Allahumma amin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadis sholihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni. Nah, kebetulan saat itu kula niku kagungan rencang namine Ustadz Lukman Arif